Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Mukti dengan NIM 031. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kompilasi tugas saya mengenai perbaikan peta kerja dari mata kuliah Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja 2. Baik, yang pertama di tugas 1 yaitu identifikasi human machine dan environment system. Di sini eh, contoh interaksi human machine dan apa dampaknya pada produktivitasnya adalah saya mengambil contoh interaksi human machine adalah ketika berlangsungnya perkuliahan secara online, yang mana humannya itu adalah saya sendiri selaku mahasiswa dan machine-nya itu adalah laptop sebagai media komunikasi dan pembelajaran selama perkuliahan secara online. Dampak pada produktivitasnya adalah dapat mengikuti perkuliahan walaupun secara online. Lalu kemudian permasalahan yang mungkin ada dalam interaksi human machine-nya itu, permasalahan yang mungkin ada adalah terputusnya koneksi pada saat pembelajaran secara online, serta ketika laptop atau machine-nya mengalami error. Lalu, apa penyebab dan permasalahan dalam contoh interaksi human machine tersebut? Penyebab permasalahan dalam interaksi tersebut dapat berupa putus koneksi yang dapat dipengaruhi oleh lokasi, kekuatan sinyal dari pengguna tersebut. Kemudian dari faktor luar adalah adanya mati listrik karena laptop memerlukan suplai daya listrik. Lalu sebutkan permasalahan yang mungkin ada dalam interaksi human environment dan apa dampaknya pada produktivitas. Permasalahan yang mungkin ada dalam interaksi human environment adalah dalam lingkungan itu sendiri itu bisa berupa cuaca buruk atau berupa bencana alam yang menyebabkan produktivitas terganggu bahkan terputus. Contohnya apabila sedang cuaca buruk atau bencana alam menyebabkan terjadinya pemadaman listrik sehingga putusnya sarana transportasi yang diakibatkan oleh bencana alam tersebut. Lalu apa sih penyebab permasalahan dalam cukup interaksi human environment tersebut? Penyebab permasalahan dalam contoh interaksi human environment tersebut bisa disebabkan oleh manusia atau alami dari lingkungan itu sendiri. Contoh yang disebabkan oleh manusia adalah banjir yang diakibatkan manusia membuang sampah sembarangan atau melakukan penggundulan hutan. Sedangkan oleh lingkungan itu sendiri seperti gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. Lalu yang selanjutnya, ini bagaimana kondisinya belum bisa dibuka. Lalu yang tugas kedua yaitu resiko postur dan biomekanika pada aktivitas belajar online di rumah. Biomekanika. Biomekanika adalah salah satu kajian ergonomi yang mempelajari tentang mekanika tubuh manusia dalam melakukan aktivitas tertentu. Kemudian musculoskeletal disorder. Musculoskeletal disorder atau MSDS merupakan gangguan yang disebabkan ketika seorang melakukan aktivitas kerja dan pekerjaan yang signifikan, sehingga mempengaruhi adanya fungsi normal jaringan halus pada sistem muskuloskeletal yang mencakup saraf, tendon, dan otot. Seperti WHO tahun 2003. Abstrak. Pemberlakuan kebijakan physical distancing akibat pandemi COVID-19 yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan belajar dari rumah atau online. Dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berlaku secara tiba-tiba, tidak jarang membuat pendidik dan mahasiswa kaget termasuk orang tua, bahkan semua orang yang berada dalam rumah. Karena pembelajaran dilaksanakan di rumah, maka kondisi tempat belajar semua mahasiswa tidak sama, dan mahasiswa harus belajar secara daring, yaitu menggunakan laptop sebagai media pembelajaran. Tempat duduk yang memerlukan waktu lama. Ditinjau dari aspek kesehatan, belajar menggunakan laptop pada posisi yang lama dapat menyebabkan mata lelah, pusing, pegal di leher, serta nyeri di bahu. Sedangkan pada posisi duduk yang memerlukan waktu yang lama, dapat menimbulkan otot perut semakin elastis, tulang belakang melengkung, otot bagian mata terkonsentrasi sehingga cepat merasa lelah. Risiko biomekanika belajar online. 1. Terlalu lama melihat laptop dapat menyebabkan mata lelah, pusing, pegal di leher, serta nyeri di bahu. Duduk terlalu lama dapat meningkatkan tekanan darah, meningkatkan gula darah, meningkatkan lemak tubuh sekitar pinggang, dan terkadang kolesterol abnormal. Yang ketiga, posisi tangan dan kaki yang jarang digerakkan dapat membuat kram. Keempat, penggunaan headset yang terlalu lama dapat menyebabkan sakit pada telinga. Lalu bagaimana menghindari musculoskeletal disorder? Yang pertama, duduk membuat gantian dengan berdiri dan berjalan. Duduk dalam waktu yang relatif lama harus dihindari karena akan berpengaruh pada kesehatan. Sehingga apabila kita sudah duduk yang lama, kita berdiri atau berjalan sejenak.
untuk meluruskan kaki agar tidak terlalu menekuk dan memasang otot. Lalu letakkan monitor berjarak lebih dari 40 sampai 75 cm dari mata, dengan bagian paling atas monitor sejajar dengan arah pandangan mata, eye level. Sebisa mungkin letakkan kaki mendatar di lantai atau di footrest. Kemudian hindari menyilangkan kaki atau pergelangan kaki. Lalu, posisi duduk yang benar juga melibatkan siku yang berbentuk L dengan lengan. Artinya, keyboard, laptop, atau komputer idealnya berada sedikit di atas paha. Tujuannya agar siku berada di angle terbuka yang nyaman, meski berada di posisi yang sama selama berjam-jam. Kemudian, menggunakan kacamata anti radiasi yang didesain khusus untuk melindungi mata dari radiasi yang datang dari layar komputer. Lalu kursi yang ada di rumah sebaiknya bisa disesuaikan atau adjustable dan memiliki penyokong punggung lumbar support sesuai dengan posisi meja. Terima kasih. Lalu yang selanjutnya adalah tugas 3, yaitu mengidentifikasi risiko ergonomi akibat postur kerja. Yang pertama kita mengisi standar Dornick kuesioner, yang mana di dalamnya itu terdapat yes atau no itu pilihan kita apakah sesuai dengan yang kita alami atau kita rasakan. Misalnya pada leher, apa kita mengalami masalah selama 12 bulan terakhir, ya, dan seterusnya. Lalu reba, posisi dari leher sedikit menghadap ke bawah 25 derajat. Kita lihat dari posisi saya ketika pembelajaran secara online, dan lebar sedikit miring ke samping. Lalu posisi punggung membungkuk sekitar 30 derajat. Bagian posisi kaki atau legs, posisi kaki dari operator sedang duduk dengan posisi lutut menekuk. Pada posisi tersebut tidak terdapat beban. Posisi dari lengan mengarah ke bawah untuk menggerakkan mus dengan sudut 40 derajat dan bahu mengangkat sedikit ke atas. Posisi penggelangan bergerak ke kanan dan ke kiri. Memegang mus dengan baik. Ada pengulangan gerakan dan rentang waktu singkat. Diulang lebih dari 4 kali per menit. Kemudian ini adalah perhitungan ergonomiknya. Bisa lihat sebagai berikut, yang mana kita sesuaikan squat misalkan yang kita alami dengan posisi yang kita alami dengan squatnya itu kan ada nilai angka-angkanya, kemudian angka itu disesuaikan dengan tabel yang di kanan ini. Lalu rula, posisi dari leher sedikit menghadap ke bawah 25 derajat dan leher sedikit miring ke samping. Posisi punggung membungkuk sekitar 30 derajat, bagian posisi kaki, legs, posisi kaki dari operator sedang duduk dengan posisi lutut membungkuk. Pada posisi tersebut tidak terdapat beban. Posisi dari lengan mengarah ke bawah untuk menggerakkan mouse dengan sudut 40 derajat dan bahu mengangkat sedikit ke atas. Posisi pergelangan bergerak ke kanan dan ke kiri, memegang mouse dengan baik. Ada pengulangan gerakan dan rentang waktu singkat, diulang lebih dari 4 kali per menit. Kemudian ini merupakan tabel rula dari kegiatan online saya di rumah. Jadi disesuaikan dengan apa yang kita alami dengan gambarnya. Ini kan di sini ada skornya, disesuaikan, dimasukkan ke dalam tabel. Hingga didapatkan rula skornya itu sebesar 7. Dan pada kesimpulan, pada pengukuran risiko postur dengan menggunakan rebaya dapatkan skor berjumlah 10, yang artinya berisiko tinggi, harus diselidiki dan menerapkan perubahan. Lalu pada pengukuran risiko postur dengan menggunakan rula didapatkan skor berjumlah 7, yang artinya harus diselidiki dan menerapkan perubahan. Lalu selanjutnya tugas 4. Tugas 4 ini mengusulkan perbaikan desain fasilitas belajar di rumah dengan menggunakan data antropometri. Usulan perbaikan. Dari identifikasi yang telah dilakukan, yaitu analisis pada tempat belajar, fasilitas atau alat kerja yang menyebabkan keluhan MSD adalah ukuran meja dan kursi yang tidak sesuai, serta arah pandangan mata ke monitor yang kurang benar. Maka usulan yang saya lakukan adalah seperti gambar berikut, yang mana ketinggian kursi dan meja sesuai dengan ukuran tubuh, serta derajat posisi tubuh harus disesuaikan senyaman mungkin agar tidak terjadi keluhan. Dan arah dan jarak mata ke monitor harus pula disesuaikan agar pandangan menjadi nyaman. Data antropometri. Ini diakses menggunakan web antropometri. Data antropometri yang dapat dijadikan standar untuk penentuan ukuran fasilitas belajar yang dikutip dari laman antropometri Indonesia.org adalah suku Sunda, jenis kelamin laki-laki, tahun 2000 sampai dengan 2018,
usia 19 sampai dengan 20 tahun. Lalu yang selanjutnya adalah tugas 5, merancang display untuk tempat belajar di rumah. Display, apa sih yang dimaksud dengan display itu? Display merupakan media penampilan informasi secara tidak langsung ataupun menggunakan alat bantu untuk menyampaikan informasi tersebut seperti rambu-rambu lalu lintas atau lain sebagainya yang berfungsi untuk memberikan informasi melalui indera manusia dengan berbagai cara. Identifikasi masalah. Yang pertama adalah lupa mengerjakan tugas, yang kedua lupa mengumpulkan tugas, yang ketiga lupa akan jadwal kuliah, empat sulit menghafal materi kuliah, dan yang kelima jenuh saat mempelajari materi kuliah. Identifikasi kebutuhan display. Harus dirancang alat bantu display yang berbeda untuk masing-masing indera yang akan menjadi target kita sesuai dengan identifikasi masalah yang telah ditentukan. Menentukan jenis informasi. Satu, representasional, itu menggunakan gambar, simbol, dan warna untuk membedakan informasi. Yang kedua, dinamis, yaitu mengetahui waktu tenggat pengumpulan tugas. Dan yang ketiga adalah status, menunjukkan kondisi tugas sudah dikerjakan ataupun belum. Kemudian jenis display. Jenis display yang digunakan adalah jenis visual seperti poster atau post-it, serta jenis display seperti pengharum ruangan atau aromaterapi yang membantu dalam memecahkan masalah pada saat perkuliahan. Rancangan display dan implementasinya. Untuk memecahkan permasalahan seperti lupa mengerjakan tugas, lupa mengumpulkan tugas, dan lupa jadwal kuliah, bisa menggunakan display berjenis visual, seperti post-it di tempat belajar sebagai catatan list tugas dan waktu tenggatnya, ataupun bisa menggunakan display berjenis poster, yang mana isinya adalah daftar tugas, waktu tenggat, dan jadwal kuliah. Lalu rancangan display dan implementasinya. Untuk memecahkan permasalahan seperti sulit menghafal materi, kuliah bisa menggunakan display berjenis visual seperti materi-materi dan rumus-rumus singkat. Dan untuk permasalahan jenuh saat mempelajari materi kuliah, kita bisa menggunakan pengharum ruangan ataupun lilin aromaterapi sebagai display yang membuat kita nyaman, sehingga kita lebih semangat lagi dalam berkuliah. Lalu yang selanjutnya adalah tugas ke-6, yaitu mengukur beban kerja mental mahasiswa dengan NASA TLX. Nah, apa sih yang dimaksud dengan beban kerja mental? Nah, beban kerja mental atau mental workload atau MWL adalah tingkat level attentional research atau perhatian yang diperlukan untuk memenuhi kriteria performansi objektif maupun subjektif dari suatu pekerjaan. Kemudian penyebab beban kerja mental pada mahasiswa di classroom, adanya tugas yang terus menumpuk baik di hari biasa maupun di akhir pekan, adanya praktikum yang harus dikerjakan di hari biasa maupun di akhir pekan, materi diajarkan lebih banyak kepada aktivitas langsung atau praktik sehingga dengan pembelajaran secara daring agar sulit dipahami. Lalu yang selanjutnya adalah online effect, yang mana aktivitas yang monoton secara daring tanpa ada interaksi sosial membuat mahasiswa jenuh. Lalu menurunnya konsentrasi karena terus berada di depan komputer. Hitungan NASA TLX, semangat bekerja besar ya, dapat melakukan pekerjaan Anda tanpa mengalami gangguan penglihatan ya, mampu menyelesaikan pekerjaan lebih dari biasanya tidak. Lalu senang dengan pekerjaan bernama semangat dan merasa tertantang jika beban kerja bernama tidak. Pokoknya ini kita semua sesuaikan dengan kondisi yang kita alami sehingga dihasilkan perhitungan pada pembobotan yaitu hasil akhir KF yang sama dengan 1, KM sama dengan 4, KW sama dengan 2, PF sama dengan 2, U sama dengan 3, TF sama dengan 5. Nanti pembobotannya itu kebutuhan fisik sebesar 70, kebutuhan mental 90, kebutuhan waktu 80, performansi 70, usaha 80, tingkat frustasi 90. Lalu masuk ke dalam pengolahan data, yang mana di sini termasuk menghitung nilai produk seperti kebutuhan fisik 70 kali 1 itu 70 karena disesuaikan dengan pembuatan yang tadi. Lalu kebutuhan mental 90 kali 4 360, kebutuhan waktu 80 kali 2 160, performansi 140, usaha 240, tingkat frustasi 450 dan WWL sebesar 1420 dan rata-rata WWL adalah 83,53. Kita sesuaikan dengan tabel di samping, tabel pengolahan datanya. Sehingga di samping 83,53 masuk dalam kategori very high.
Solusi untuk mengurangi beban kerja mental. Satu, mencari aktivitas baru yang ringan, berolahraga di rumah seperti fitness dan berenang. Take a break, istirahat sejenak lebat santai. Terapi musik, mengerjakan aktivitas sambil mendengarkan musik favorit. Terapi pijat, memijat bagian-bagian tubuh yang pegal. Support each other, jadi saling memberi dorongan ataupun semangat satu sama lain. Dan terapi kuantum, menganalisis masalah utama. Lalu kesimpulan, dari hasil yang didapat, rata-rata WWL sebesar 83,53 yang dikategorikan pada very high, sehingga didapatkan bahwa beban kerja mental pada mahasiswa sangat tinggi. Lalu, faktor-faktor yang membebani mahasiswa yaitu berupa banyaknya tugas dan praktikum yang harus dikerjakan pada setiap harinya, masuk akhir pekan. Aktivitas yang monoton, jenuh, dan sulit berkonsentrasi. Lain terkait adalah tugas 7, yaitu faktor lingkungan kerja. Faktor lingkungan kerja di rumah itu terbagi menjadi pencahayaan, kebisingan, dan lingkungan rumah. Faktor lingkungan kerja di rumah, ada pencahayaan itu dipengaruhi oleh lokasi pencahayaan, sinar matahari, lampu meja, dan lampu ruangan. Untuk kebisingan itu sobat bising ada di dalam dan luar rumah, seperti peredam musik, dan handphone. Lalu lingkungan rumah, temperatur, kelembapan, aliran udara, faktor personal. Di pencahayaan, analisis faktor pencahayaan pada tempat belajar di rumah. Kondisi tempat belajar menggunakan lampu belajar, kondisi rumah belajar menggunakan lampu ruangan dengan cahaya sesuai untuk belajar. Dan meja belajar tidak berada tepat di depan jendela sehingga tidak memancarkan cahaya langsung dari sinar matahari. Berikut foto kondisi pencahayaan di tempat belajar. Lampu ruangan menggunakan lampu ruangan dengan warna putih LED sebagai penerang dalam proses pembelajaran yang baik. Kalau jendela menggunakan lampu ruangan dengan warna putih. Jadi jendela itu dibuka sehingga lebih hemat energi juga. Lalu untuk rekomendasi perbaikan faktor pencahayaan, lokasi pencahayaan tempat meja belajar di lokasi yang tidak memancarkan cahaya langsung. Pastikan pencahayaan cukup. Sinar matahari mendapat sumber pencahayaan alami pada lokasi tempat belajar, lampu ruangan. Menggunakan warna cahaya, lampu dengan menimbulkan efek psikologis dan mempengaruhi produktivitas. Lalu untuk kebisingan, analisis faktor kebisingan pada tempat belajar di rumah yaitu terdapat kode di tempat belajar sebagai peredam suara dan kebisingan di luar rumah. Lalu mendengarkan musik untuk meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Dan yang terakhir menggunakan headphone atau earphone apabila situasi kebisingan tidak dapat dikontrol atau kebisingan dari luar sudah mengganggu pembelajaran. Foto kondisi kebisingan yang dapat belajar. Itu gorden atau tirai menggunakan gorden untuk peredam suara, mendengar musik agar meningkatkan konsentrasi, kita lebih santai, lebih rileks. Kemudian earphone, menggunakan earphone sebagai salah satu cara menghindari kebisingan dari luar yang dapat mengganggu pembelajaran kita. Lalu untuk rekomendasi perbaikan pada saat kebisingan, sumber bising yaitu menghindari sumber kebisingan yang dapat mengganggu kegiatan daya belajar kita. Lalu musik, pilihlah musik yang sesuai dengan yang kita cari, yang sesuai dengan mood kita. Ketika misalkan kita butuh dengan lagu yang rileks, kita menggunakan musik yang rileks juga. Lalu peredam bunyi yaitu menggunakan gorden atau tirai sebagai salah satu cara dari peredam bunyi. Lalu earphone atau menggunakan headphone atau earphone ketika kebisingan dari luar sulit atau tidak dapat dikendalikan. Lalu untuk lingkungan termal, analisis faktor lingkungan termal pada tempat belajar di rumah. Suhu AC yang digunakan pada ruangan belajar dengan 21 derajat Celcius merupakan comfort zone. Kelembapan udara pada AC menggunakan setting cool dry. Membuka jendela setiap pagi untuk pencemaran udara agar udaranya mengalami siklus. Jadi udaranya tetap segar, kita tetap semangat, tetap sehat. Lalu faktor kondisi lingkungan terutama di tempat belajar. AC, penggunaan AC di ruang belajar untuk kenyamanan proses pembelajaran. Lalu setting AC, mengatur suhu dari kelembapan udara pada setting remote AC, sirkulasi udara, membuka jendela atau pintu pada pagi hari ketika proses pembelajaran. Rekomendasi perbaikan faktor lingkungan termal, temperatur, gunakan suhu 21 sampai 25 derajat, yang mana suhu tersebut merupakan suhu di comfort zone. Lalu, kelembapan udara, jika udara sangat lembab, maka diingatkan untuk setting AC dengan cool dry. Untuk kipas angin atau AC, jika tidak ada AC, dapat menggunakan kipas angin sehingga dapat meningkatkan kenyamanan termal. Aliran udara, memaksimalkan membuka jendela pada pagi hari untuk pengaliran udara. Faktor personal itu menggunakan pakaian yang dapat menyerap keringat untuk kenyamanan dalam belajar.
Kesimpulan pada analisis faktor lingkungan kerja, faktor pencahayaan. Kondisi ruangan belajar sudah baik karena tempat belajar mendapatkan cahaya yang sesuai dengan adanya lampu ruangan dan lampu belajar. Faktor kebisingan. Kondisi ruangan belajar sudah baik karena sudah terdapat gorden dan tirai sebagai peredam suara silabi. Terkadang terdapat kebisingan dari luar yang tidak terduga. Lalu faktor lingkungan. Kondisi ruangan belajar sudah baik karena dapat pendingin ruangan untuk kenyamanan dengan menggunakan AC yang sesuai yaitu comfort zone. Dan jika pagi hari membuka jendela untuk adanya penularan udara yang masuk ke dalam ruangan. Lalu, itu rekomendasi perbaikan pada analisis faktor lingkungan kerja yaitu faktor pencahayaan, penambahan dimpen untuk mengatur intensitas cahaya agar adanya kenyamanan saat belajar. Lalu faktor kebisingan, penambahan peredam suara sel gorden seperti karpet. Lalu untuk faktor lingkungan thermal, jika udara sangat lembab disarankan untuk menggunakan pengaturan kodrat. Terima kasih. Cukup sekian presentasi yang saya dapat sampaikan dari kompilasi tugas 1 hingga tugas 7. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.